welcome back to my channel ABCDE Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama Apoteker Rilke. Kali ini saya akan berikan informasi mengenai insulin pena atau pena insulin pen seperti ini, mengenai bagian-bagian dari insulin pen atau pena insulin, cara penggunaan dan juga cara penyimpanannya. Terlebih dahulu saya mau disclaim dulu bahwa dua insulin yang saya gunakan ini bukan saya gunakan sebagai media promosi, jadi saya tidak sedang mempromosikan brand atau nama insulin tertentu. Murni keduanya adalah insulin pen yang sudah selesai digunakan oleh penyandang diabetes yang juga adalah pasien dan keluarga saya, sehingga saya bisa gunakan sebagai media edukasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk apoteker yang akan menjelaskan mengenai penggunaan insulin pada penyandang diabetes yang baru akan menggunakan insulin, kemudian bagi penyandang diabetes itu sendiri supaya lebih paham dan mengerti sehingga penggunaannya bisa tepat, dan juga bagi mahasiswa farmasi. Jadi dua insulin yang saya miliki saat ini namanya Ezelin, terlihat ini yang buatan Indonesia ya, dan juga Apidra, ini yang dari luar. Saya akan jelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari insulin pen atau pena insulin ini. Ada 5 bagian dari insulin pen atau pena insulin. Yang pertama adalah insulin cap. Insulin cap atau penutup insulin. Yang ini kalau untuk Ezelin seperti tutupan pulpen ya, dan yang ini kalau untuk Apidra. Oke. Yang kedua adalah insulin cartridge atau insulin reservoir, wadah yang berisi cairan insulin. Seperti ini kalau untuk Ezelin. Di sini ada angka-angka untuk dosisnya. Kemudian yang ini untuk Apidra. Seperti ini berisi cairan insulin. Di sini juga salah satu cara untuk kita melakukan pemantauan apakah insulinnya bagus atau sudah tidak stabil ya, dalam artian kalau cairan insulinnya jernih, tidak berwarna, tidak keruh, maka dia dalam kondisi stabil dan layak untuk digunakan. Kemudian bagian yang ketiga adalah dose window, jendela dosis. Seperti ini kalau untuk Apidra, kelihatan dengan warna putih ya, ini nanti kita bisa membaca jumlah dosis yang akan digunakan. Dan yang ini untuk Ezelin. Seperti ini, terbalik kayak ini ya, seperti ini. Oke. Kemudian bagian yang keempat adalah dose knob. Dose knob atau tombol dosis. Di sini kalau untuk Apidra, yang ini bisa diputar untuk kita ukur unit dosisnya. Dan pada Ezelin seperti ini, dia agak sedikit lebih cenderung lebih longgar gitu ya, lebih ringan diputarnya. Ini dose knob untuk Ezelin. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir adalah insulin injection button atau tempat menekan tombol injeksinya. Kalau kita mau menyuntikkan insulinnya, di sini untuk Apidra, dan yang ini untuk Ezelin, seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa satu pen atau satu pena insulin ini terdiri dari 3 ml insulin. Satu insulin pen atau satu pena insulin terdiri dari 3 ml insulin. Jadi ada 3 ml cairan insulin yang setara dengan tergantung dari jenis insulinnya. Tetapi kalau untuk Ezelin dan juga untuk Apidra adalah 100 unit, kelihatan 100 unit per mililiter, seperti itu. 100 unit per mililiter ya. Ini juga Apidra 100 unit per mililiter. Artinya setiap mililiter ada 100 unit. Karena ini 3 mililiter berarti ada 300 unit. 300 unit dalam satu pena. Cara penggunaannya terlebih dahulu. Setelah kita ketahui bentuk-bentuk bagian-bagian dari insulin, maka bagaimana caranya menggunakan insulin? Di sini setiap kali akan menggunakan, kita buka dahulu pen capnya. Di sini ada tempat untuk memasang jarum atau pen needle-nya. Jadi tinggal dipasang sesuai ulirnya, diputar. Biasanya pen needle-nya punya pelindung ya. Jadi sebelum digunakan aman, tidak akan mengenai tangan atau jari kita yang sedang memasang. Dipasang dulu needle-nya, pen needle-nya di sini. Kemudian setelah itu akan diatur dosisnya pada dose window dengan memutar ulir dari dose knob-nya, tempat memutar dosis yang ada di sini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Kalau penyandang diabetesnya menggunakan 10 unit, berarti tinggal diputar sampai 10 begitu. Jadi ini diputar, saya contohkan. Ya, pastikan agar jarum penunjuknya betul-betul menunjukkan angka 10. Seperti ini contohnya kalau mau 10 unit. Ada penunjuknya di angka 10. Kalau untuk Ezlyn 10 unit dia seperti ini. Ya, jadi sudah menunjukkan 10. Kemudian dicubit sedikit pada lengan atas di area yang banyak lemaknya, otot dan lemaknya, atau perut atau bagian paha, dan tempat menyuntiknya akan membentuk angka 8 seperti ini. Jadi lengan kiri, lengan kanan, perut, paha kiri, paha kanan, dan seterusnya. Sebaiknya setiap kali menyuntik kita geser misalnya kalau di lengan bisa dibentuk, atau kita kira-kira saja seperti itu ya, area membulat sehingga tidak disuntikan pada area yang sama berkali-kali, karena berisiko akan merusak jaringan kulit tersebut atau jaringan subkutan tadi ya di bawah. Kalau menyuntiknya memang kalau di lengan susah kalau disuntik sendiri ya, karena kita harus mencubitnya terlebih dahulu baru kita suntikan, sehingga biasanya dibantu oleh keluarga. Tetapi kalau di perut itu pasien atau penyandangnya bisa menyuntikkan sendiri dengan mencubit sedikit bagian perutnya, kemudian masukkan insulinnya dengan menekan injection buttonnya yang ada di atas seperti ini. Pastikan semua dosis sudah diinjeksikan. Kemudian kalau memang ini saya lupa bilang ya, kalau satu pen needle, satu kali penggunaannya seharusnya setiap kali hanya satu. Tapi kalau pada orang yang sama kita bisa gunakan maksimal ya 3 kali lah ya. 3 kali artinya kalau untuk insulin basal seperti Ezlyn ini bisa kita gunakan 3 hari, karena 1 hari 1 kali dosis. Mengapa demikian? Sebaiknya tidak digunakan lebih dari 3 hari karena kalau kita gunakan terlalu sering jarumnya akan semakin pendek dan itu akan berisiko merusak jaringan kulit dan menyebabkan sakit seperti itu. Kalau menyuntiknya lebih sakit. Jadi sebaiknya 1-3 kali suntik saja kemudian dibuang. Nah, insulin ini agak unik untuk penyimpanannya. Karena jika dia belum digunakan, dalam arti dia masih baru, masih segel, maka penyimpanannya adalah pada suhu 2-8 derajat Celcius. 2-8 derajat Celcius ketika dia masih segel, belum digunakan. Artinya disimpannya di kulkas, tapi bukan di tempat freezernya, di fridge-nya, refrigerator di bagian bawahnya. Kalau sudah digunakan pertama kali saja, maka setelah itu tidak perlu disimpan di kulkas. Kalau untuk yang Ezlyn punya Indonesia ini, di penanya ini kan ada keterangannya, sama juga Apidra, tetapi mereka biasanya punya brosur, informasi yang lebih lengkap bisa dilihat pada brosur. Kalau pada Ezlyn, tertera dengan jelas setelah digunakan tidak perlu disimpan pada kulkas, tetapi cukup disimpan di suhu ruang, tidak lewat dari 25 derajat Celcius, dan dia awet atau tahan stabil sehingga 28 hari atau 4 minggu. Sama juga sebenarnya dengan Apidra, tidak perlu disimpan lagi ke kulkas. Ini yang sering terjadi kekeliruan pada penyandang diabetes, disimpan lagi ke kulkas karena waktu diterima dari fasilitas kesehatan, puskesmas atau apotik atau klinik rumah sakit itu dalam keadaan dingin. Itu maksudnya supaya stabil memang dia harus disimpan pada suhu dingin. Begitu sudah digunakan, dia tidak akan rusak atau tidak stabil pada suhu ruang. Yang penting tidak langsung pada cahaya matahari, dia tidak disimpan dekat jendela, tidak disimpan dekat area yang terkena sinar matahari langsung dan sebagainya. Kemudian kalau pertama kali menggunakan insulin, karena kita ambilnya dari suhu dingin, biasanya diletakkan di suhu ruang dulu bisa 10-15 menit baru digunakan seperti itu. Pastikan setiap kali untuk memastikan kalau dia masih stabil bisa dilihat pada wadah atau reservoir atau cartridge-nya. Kalau dia keruh tadi ya, keruh atau berubah warna, menggumpal, maka dia tidak stabil dan tidak boleh digunakan lagi, harus dibuang. Begitu juga kalau insulinnya ternyata beku saking dinginnya atau lupa begitu ya, dekat dengan bagian fridge atau dipindahkan tanpa sengaja. Nah, itu kalau sudah beku sudah harus dibuang karena tidak lagi bisa digunakan. Seperti itu. Semoga informasinya bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dengan informasi tentang obat lainnya di ABCDE Farmasi. Pastikan untuk like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa!